Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Adit. Selamat siang Kak. Kami mahasiswa PPG Percepatan Gelombang 1 2024 dari UNS. Perkenalkan, nama saya Saudara Kata Mas Budi dan teman saya Muhammad Yuda Setiaji. Saya Dian Nugroho. ya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Tujuan kami datang ke sini adalah untuk menyelesaikan tugas TMD untuk wawancara tentang perkemahan. Jadi kita langsung saja menuju ke pertanyaan yang pertama. Boleh Kak? Boleh. Saya mulai. Boleh Kakak, sorry, saya silakan Anda untuk bertanya. Mungkin bisa saya jawab semampu saya. Yang pertama, Kak Adit, Baik. bagaimana cara memastikan peserta didik memahami dan menghayati isi dari SKU, SKK, dan SPG? Baik. Caranya adalah mengetahui keberhasilan proses pendidik yang dilakukannya, mengetahui usaha dan prestasi yang dicapai peserta didik dalam kegiatan kepramukaan, serta mengetahui kemampuan para pembina pramuka dalam melaksanakan tugasnya untuk membina para peserta didik di sekolahan atau di gudeg masing-masing. Bisa saya teruskan? Baik. Yang kedua Pak, apa saja program kerja yang dilakukan di gudeg Anda? Ya, ada beberapa program kerja yang saya lakukan di gudeg saya di Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Gurusari. Di antaranya adalah latihan rutin SKU dan SKK. Yang kedua, ujian kecakapan. Yang ketiga, gladi pimpinan regu. Yang keempat, perkemahan dekat atau bersami. Yang kelima, penjelajahan dan halang rintang. Lalu yang selanjutnya, bakti masyarakat atau bakti sosial kemasyarakatan, latihan gabungan, laporan semester ke kuartil, lalu laporan mengikuti kegiatan di kuartil, serta yang paling penting adalah evaluasi dan administrasi organisasi gugus depan atau gudeg di SDN Negeri 1 Gurusari. Terima kasih Pak. Selanjutnya, menurut Anda apa karakteristik pembina yang ideal dalam membimbing peserta didik di pramuka? Baik, akan saya jelaskan secara singkat. Ada 7 karakteristik dalam membimbing peserta didik pramuka di SDN Negeri 1 Gurusari. Yang pertama adalah sabar, bahwa pembina harus sabar saat memberikan pelatihan pada peserta didik. Yang kedua adalah teladan. Sebagai pembina kita harus menjadi teladan yang baik untuk peserta didik kita. Tidak boleh kita memberikan contoh yang buruk. Yang ketiga adalah kreatif. Nah, pembina harus meningkatkan kreativitas agar peserta didik tidak bosan dalam mengikuti pelatihan atau pembinaan kepramukaan di SD saya. Yang selanjutnya, peduli. Kita harus peduli terhadap apa? Terhadap sebagai pembina. Kita harus peduli terhadap lingkungan sekolah, lingkungan sekitar sekolah dan lainnya ya. Harus kita peduli. Lalu yang selanjutnya, mampu berkomunikasi. Sebagai pembina harus mampu berkomunikasi dengan peserta didik yang kita latih. Kalau tidak ada komunikasi, pasti kegiatan yang kita sampaikan tidak akan mampu diserap oleh para peserta didik dengan baik. Yang selanjutnya adalah sebagai motivator. Motivator adalah kita sebagai motivasi, sebagai pembina, sebagai motivasi agar peserta didik menjadi pramuka yang bertakwa, berakhlak mulia dan sebagainya. Selanjutnya yaitu memahami karakteristik peserta didik. Nah, sebagai pembina kita harus tahu dan mampu memahami karakteristik peserta didik yang kita ajar sekarang. Mungkin kalau kita tidak tahu, tidak akan bisa berjalan lancar apa yang kita ajarkan dalam kegiatan kepramukaan di gugus saya ini. Saja Pak. Baik, terima kasih. Mungkin yang selanjutnya, nomor 4, bagaimana pembina di gudeg Anda menjaga postur yang sesuai dengan prinsip-prinsip kepramukaan? Nah, agar sesuai dengan prinsip-prinsip kepramukaan, ada beberapa hal yang saya lakukan, yaitu untuk peserta didik menjadi peserta yang iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu peduli terhadap diri pribadi. Kita sebagai peserta didik harus peduli dengan diri sendiri sebelum kita peduli kepada
orang lain. Selanjutnya taat kepada kode kehormatan kepramukaan. Yang terakhir dari saya, Baik, silakan. apa saja pelatihan atau pengembangan diri yang dilakukan pembina untuk meningkatkan kompetensi? Yang baru-baru ini saya ikuti sendiri di daerah wilayah Kecamatan Selobimo, yaitu adalah KMD. Yang kedua adalah Karang Pamitran, lalu yang ketiga adalah Gelang Ajar. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan diteruskan oleh Baik, silakan kakak. Selanjutnya yaitu apa metode membina yang paling efektif digunakan di gudeg Anda? Salah satunya adalah pengamalan kode kehormatan pramuka, itu yang paling utama, kode kehormatan. Lalu yang kedua, belajar sambil melakukan kegiatan kepramukaan yang telah kita ajarkan. Yang kedua, yang ketiga adalah kegiatan berkelompok, bersama dan berkompetisi. Karena dengan kompetisi kita akan saling bersaing dan menjadi yang terbaik. Yang selanjutnya, kegiatan yang menantang dan menarik. Siswa, terutama anak sekolah dasar, lebih suka tantangan daripada hal-hal yang membosankan. Selanjutnya, kegiatan di dalam alam terbuka seperti kemah, seperti cinta alam dan sebagainya. Lalu selanjutnya kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan dan dukungan seperti orang tua. Orang tua yang mendukung kegiatan anak, pasti anak akan bersemangat dan rajin dalam mengikuti kegiatan kepramukaan yang kita selenggarakan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu apa tantangan utama dalam menerapkan metode membina yang variatif di gudeg Anda? Nah, ini yang menjadi salah satu kendala kita, yaitu dalam tantangan yang saya hadapi dalam mengajar hidup saya. Salah satunya adalah kesadaran diri generasi muda yang masih kurang dalam kegiatan kepramukaan, masih gak mau atau ogah-ogah dalam kegiatan pramuka, takut kotor, takut panas dan sebagainya. Lalu sifat generasi muda yang masih mudah terpengaruh oleh globalisasi atau budaya luar, suka main game atau berkendara kendaraan bermotor. Selanjutnya, sifat generasi muda kadang masih menggantungkan kepada kedua orang tua. Berarti rata-rata untuk anak SD usia siaga itu masih sangat tergantung pada orang tua, masih sangat rewel dan sebagainya. Untuk yang masih ke atasnya masih sama kalau orang SD. Berbeda dengan anak sudah SMA atau SMP, sudah mandiri. Itu menjadi kendala di sekolah saya. Lalu kurang siap generasi muda dalam menghadapi era globalisasi, karena globalisasi itu banyak tantangan, banyak yang harus dihadapi kalau muda atau anak generasi muda. Selanjutnya, kurang adanya kerjasama yang saling bermanfaat demi terciptanya satu tujuan yang sama, demi kesuksesan bersama. Lalu kurang perhitungan dalam mengambil tindakan, masih tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Yang terakhir, kurang adanya dukungan dari pihak-pihak lain demi tercapainya tujuan yang kita inginkan. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana gudeg Anda mendukung pengembangan peserta didik di dunia siaga, penggalang, dan penegak? Nah, kegiatan yang saya lakukan adalah melalui kegiatan kepramukaan. Inilah proses pendidikan karakter melalui kegiatan kerja kelompok dalam regu, ya Mas. Lalu cinta tanah air, kebersamaan, kedisiplinan, kerjasama, saling menghargai, kerukunan, kekeluargaan, kepemimpinan, keberanian, kejujuran, bakti sosial, rasa tanggung jawab, religius, bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, bersifat logis, kritis, kreatif dan inovatif, mandiri, sadar diri, patuh pada aturan sosial, respek satu dengan yang lain, dan demokratis. Cukup itu saja. Akhirnya bisa kakak. Apa saja kesulitan dalam mengelola administrasi gudeg dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, ada banyak kesulitan ya, terutama dalam pengadministrasian kegiatan kepramukaan di gudeg saya. Banyak guru-guru yang kurang mampu atau malas. Nah, sebenarnya itu kurang mampu tapi kurang memperhatikan dalam kegiatan pengadministrasian. Lebih banyak langsung ke lapangan, praktek. Nah, satunya adalah banyak guru yang diperintah oleh KS buat jadi pembina pramuka tapi belum pernah mengikuti KMD. Masih banyak karena banyak hal yang harus dilakukan, kesibukan, dan tidak ikut dalam KMB. Nah, KMB itu ya
kegiatannya yang dilaksanakan itu ada jadwalnya, tidak setiap saat, tapi beberapa rentang waktu. Mungkin ketika saat KMB ada, yang bersangkutan tidak dapat mengikuti. Kendala seperti itu. Yang kedua, peserta didik tidak semangat mengikuti kegiatan pramukaan. Kenapa? Sosialisasi pembina kurang tentang asiknya dalam kegiatan pramukaan. Ada kemah, ada game, ada tali temali dan sebagainya. Lalu kurangnya tingkat disiplin peserta didik. Solusinya bagaimana? Yaitu kita harus meningkatkan kesadaran peserta didik untuk kegiatan kepramukaan bahwa apa? Dapat meningkatkan kedisiplinan kita dalam berbagai hal. Lalu yang terakhir, kurangnya alat yang digunakan untuk latihan pramuka, misalnya tali, simakur, tongkat, fluid, dan seragam. Karena seragam itu ada dua, untuk siaga dan apa? Galang. Ya cukup saja. Saya lanjutkan kakak. Selanjutnya, seberapa penting peran administrasi dalam mendukung kegiatan di Gudeg Anda? Administrasi itu sangat penting karena untuk dokumentasi, juga untuk arsip kita, juga untuk modul kita mengajar pramuka sehari-hari. Karena tidak ada modul dan dokumentasi, kita seperti ngacak ya, seperti acak. Akhirnya apa? Ketika ada kompetisi siaga, jambore, akan mengalami kesulitan dalam pengadministrasian kegiatan. Ya, berarti suatu pramuka memiliki peran penting dalam pengelolaan gudeg, yaitu sebagai pengelola dan pengawas kegiatan tulis-menulis di dalam gugus depan pramuka, serta sebagai acuan dan pendorong aktivitas pramuka dalam tata cara tulis-menulis di gudeg gugus depan. Jadi kakak. Selanjutnya, Ya, baik, izin mewawancarainya KFD Kak. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam pengelolaan gudeg? Nah, ada banyak tantangan sebenarnya, bukan hanya 1, 2, 3, tapi setiap saat itu tantangan selalu berubah dan selalu mengikuti zaman. Mungkin tahun ini tantangan seperti ini, mungkin tahun depan tantangan juga berbeda. Baik, saya jelaskan beberapa tantangan yang saya hadapi saat berada di gugus depan. Yaitu saya, promosi kegiatan, yaitu kegiatan kepramukaan perlu dipromosikan secara profesional agar dapat berkomunikasi secara luas kepada masyarakat. Nah, sosialisasi kepada orang tua wali atau masyarakat terhadap kegiatan pramuka di lingkungan SD 1 Bursari, yaitu gugus depan ya. Lalu selanjutnya kemasan kegiatan. Nah, kemasan kegiatan itu harus dibungkus dengan sebaik mungkin agar menarik peserta didik untuk mengikuti kegiatan tersebut. Lalu yang kedua, taufisme adalah paham yang mengagung-agungkan gugus depan atau anggota pramuka sendiri dan memandang rendah gugus depan. Nah, ini taufisme ini sangat sering terjadi pada peserta didik itu sendiri. Kadang-kadang ketika kita berlatih, ketika kita berlatih bersama, kita lebih pede dan lebih mengutamakan individualisme daripada kerjasama dengan sekolah lain, menganggap diri kita lebih baik, padahal saat kompetisi kita tertinggal karena kurang kerjasama dan komunikasi antar gugus depan di SD di Kecamatan Sulawimo. Selanjutnya, pembinaan mental, keagamaan dan sosial. Pembinaan mental, keagamaan dan sosial sangat penting. Kenapa? Untuk membentuk karakter dasar peserta didik. Lalu menarik minat generasi muda ya, ini yang paling sulit, menarik minat generasi muda, karena generasi muda sekarang lebih condong yang setelah jelaskan tadi daripada kegiatan kepramukaan yang menguras tenaga, waktu dan pikiran serta juga biaya juga, karena biaya yang banyak digunakan masing-masing peserta didik untuk kegiatan tersebut. Nah, kegiatan pramuka perlu tetap relevan dan menarik bagi generasi muda di era digital ini, yaitu era yang penuh dengan gadget dan segala hal yang mengikutinya, canggih ya. Ya, saya kan? Ya, saya kan bagaimana cara gudeg Anda menangani masalah yang berkaitan dengan pembinaan peserta didik di SGT? Nah, pertanyaannya bagus kakak. Bagaimana cara gudeg Anda menangani masalah yang berkaitan dengan pembinaan apa? Peserta didik di SGT ya. Yang pertama adalah ada beberapa hal ya.
ada 5 hal. Yang pertama pengawasan, yang kedua layanan khusus, yang ketiga peningkatan karakter, upaya kolaboratif, dan pendekatan holistik. Saya ajarkan satu-satu dulu. Yang pertama pengawasan. Pengawasan yang dilakukan secara kontinu, berkelanjutan, kondusif, konstruktif, dan bersifat prospektif dan kooperatif dapat membantu perbaikan pelaksanaan kegiatan di sekolah. Lalu selanjutnya layanan khusus. Sekolah dapat menyediakan layanan khusus atau aduan untuk kegiatan pramuka tersebut. Apa kurangnya, apa lebihnya, bisa ditulis atau disalurkan dalam layanan khusus. Kemudian peningkatan karakter. Nah, sekolah sangat harus sangat penting dapat meningkatkan pembentukan karakter profil pelajar Pancasila atau P5. Selanjutnya upaya kolaboratif. Sekolah dapat melakukan upaya kolaboratif dengan guru dan orang tua. Juga bisa dengan sekolah yang lain. Lalu yang terakhir pendekatan holistik. Sekolah dapat memandang siswa yang menghadapi masalah karakter sebagai bagian dari perjalanan pembelajaran yang holistik. Nah, kita memahami karakter masing-masing siswa tersebut. Baik, kita lanjutkan Kak. Baik, saya lanjutkan. Bagaimana cara Gudep Anda menarik minat peserta didik untuk aktif dalam kegiatan pramuka? Baik, bagaimana cara kita menarik peserta didik dalam kegiatan pramuka di Gudep saya, yaitu Gudep SDN Negeri 1 Burusari, Kecamatan Sukabimo. Ada beberapa cara sebenarnya, tapi saya singkat ya Kak. Membuat permainan yang inovatif dan kreatif. Tujuannya apa? Untuk menarik perhatian peserta didik, terutama peserta didik di usia yang masih kecil, kelas kecil, dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Lalu interaksi sosial dengan media dan teknologi itu biasanya segala usia, dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu menggunakan apa? LCD atau handphone atau aplikasi yang berada di gadgetnya masing-masing bisa. Lalu hingga dia berkompetisi kreativitas lawan lewat blog dan media sosial. Nah ini agak tinggi nih ya, berarti kan bisa dilakukan untuk anak yang masih kelas atas yang sudah paham dengan dunia digital ya. Bisa dilakukan? Ya, bagaimana strategi pembina dalam membangun kerjasama dengan orang tua dan komunitas kita? Nah, cara kerjasama sekolah pembina dengan masyarakat sekitar. Di antaranya adalah satu, mengadakan pertemuan dan sekaligus membuat komitmen bersama untuk kemajuan kegiatan kepramukaan di tubuh depan kita. Lalu yang kedua, mengadakan surat menyurat antar orang tua dan guru. Sekarang kalau surat menyurat sudah tidak usum, sudah ada kan mungkin dari grup WA atau grup yang lain, WhatsApp, WA atau Instagram bisa sebagainya. Lalu ada daftar nilai rapor. Nah, setiap kegiatan pasti ada penilaian masing-masing kegiatan, misalnya kegiatan tali temali, kegiatan semapur itu ada rapornya dan ada laporan pada orang tua masing-masing. Agar kita ada koreksi satu dan yang lainnya. Selanjutnya kunjungan guru ke rumah siswa atau sebaliknya. Nah ini perlu, bukan hanya siswa saja yang datang ke sekolah, tapi guru mengetahui keadaan atau kondisi siswa peserta kegiatan pramuka di tubuh depan kita. Baik, saya lanjutkan pertanyaan yang terakhir. Bagaimana struktur organisasi di Gudep? Nah, struktur organisasi di Gudep biasanya mengacu pada struktur organisasi di tingkat satuan pramuka yang meliputi tingkat gugus depan di sekolah atau komunitas. Berikut adalah contoh struktur organisasi Gudep. Yang pertama adalah kepala Gudep, yang kedua pembina Gudep, lalu yang ketiga sekretaris Gudep, yang keempat bendahara Gudep, yang kelima dewan kerja Gudep. Lalu selanjutnya ketua satuan anggota Gudep. Nah, di masing-masing posisi itu memiliki tugas masing-masing dari semua anggota. Mungkin ada perlu dijelaskan Kakak? Cukup. Terima kasih. Ada pertanyaan lain yang mungkin kakak-kakak ingin tanyakan selain pertanyaan kakak buat?
saat ini cukup Pak. Alhamdulillah Pak Sugeng. Bisa Kakak Ketua atau Sony, Pak Sony bisa melanjutkan untuk selanjutnya. Mungkin cukup Kak dari kami. Jadi kami ya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya Kakak mau saya wawancara dengan teman-teman saya. Dan kurang lebihnya